yang di WAG ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan soal-soal seputar ujian mandiri, terserah dari UGM boleh, dari SIMAK UI boleh, ya silakan dikirim lewat WA ya. Nah sambil nunggu kiriman soal ya kita bahas aja soal-soal yang sudah diberikan ya. Oke, yang pertama. Nah, ini sudah familiar sekali ya, adik-adik, soal seperti ini. Jadi kalau ada F inverse A sama dengan ini pakai sifat dari fungsi inverse. Ada satu sifat yang kayak gini. Jadi kalau ada F inverse A sama dengan B, ini setara ekivalen nilainya dengan FB sama dengan A gitu ya. Jadi B-nya masuk, A-nya keluar. Nah, inverse-nya hilang. Nah, ini kita tinggal pakai sifat ini aja. Berarti soal nomor 1 ya ini tinggal masuk, itu keluar ya. Inverse-nya hilang. Berarti jadi F kurung min sepertiga, ya hasilnya harus sama dengan A. Nah, ini yang ditanyain A. Nah, coba perhatikan dari soal yang diberikan dengan yang kita dapat tadi. Berarti si dalam ini ya harus sama dengan si ini, ya kan? Berarti kita kotret dulu sedikit di luar, jadi 1/2x harus sama dengan min 1/3. Nah, ini untuk x berapa? Kita kali silang aja ya. Berarti x sama dengan, nah ini kaliin ke sana, jadi min 3/2. Oke? Jadi angka 2-nya ke sini, angka ini min 3-nya ke situ ya. Jadi X-nya, oh ternyata untuk X segini akan terjadi F min sepertiga. Ya, berarti F min sepertiga sama dengan A, sama dengan, nah setiap X-nya ada-ada konsisten. Di ruas kiri atau di ruas kanan, ada-ada ganti sama ini. Ya, sama min 3/2. Berarti hasilnya jadi min 3/2 dibagi 3 ditambah min 3/2. Gini. Berarti atas bawah saya kaliin aja 2. Supaya tidak ada pernya ya. Berarti di sini jadi min 3/6 dikurangin 3. Ya, jadi jawabannya min 3 dibagi 3 sama dengan min 1. Silakan ada yang baru bergabung, kalau ada soal yang ingin banget ditanyakan atau didiskusikan, kirim ke WA sini ya. Konfirmasi kalau sudah ngirim ya. Oke, Dede, sambil nunggu kiriman soal-soal ya dari teman-temannya, kalau ada yang soal, pokoknya kalau ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan, silakan kirim ke nomor WA saya. Nah, sambil nunggu kiriman soal, kita bahas soal selanjutnya ya. Oke, perhatikan gambar, katanya tinggi AD, panjang AD 20, panjang BC 5, pertanyaannya berapa sih panjang ini?
Nah, ini alasnya ada nggak dikasih tahu berapa panjangnya, jadi saya bisa misalin aja, misalkan panjang dari sini ke sini adalah A, kemudian panjang dari sini ke sini adalah B. Boleh ya? Nah, berarti coba perhatikan di sini ada banyak sekali segitiga. Pertama kita ambil aja dulu, misalkan di sini ada sudut A. Saya ambil aja di sini adalah, sebutlah alfa ya, sudut alfa. Maka perhatikan segitiga AFE. Ini kita bandingkan dengan segitiga yang sebangun dengan AFE, yaitu ACB ya, atau ABC. Nah, Adik bisa ambil dari nilai tangannya, berarti tangan alfa sama dengan desa depan per samping. Berarti di sini adalah X per A, dia akan sama juga dengan depan per samping segitiga yang gede ini. Ya, berarti depannya 5, sampingnya adalah A plus B. Kemudian tangan beta yang kedua, misalkan di sini saya sebut aja sudut ini adalah beta. Berarti tangan beta sama dengan desa juga. Nah, perhatikan segitiga yang kecil, depan per samping berarti X per B akan setara dengan depan per samping segitiga yang besar. Nah, berarti di sini 20 per A plus B. Nah, kita punya dua persamaan, Adik-adik. Ini tinggal disubstitusikan atau digantikan, atau lebih gampang dibandingin aja. Ya, kalau saya bandingin ini dengan ini, berarti nanti X-nya coret-coret jadi 1/A dibagi 1/B, berarti dibalik jadi B per A, itu sama dengan ini coret-coret nih. Iya, ininya 4 berarti ya. Berarti jadi A plus B-nya habis. Ya, ini jadi 1/4. Nah, berarti kita dapat hubungan A-nya itu adalah 4 kali si B-nya. Ya. Nah, masukin ke persamaan, ke salah satu, misalkan ke persamaan yang pertama, ya, jadi X per A, atau ada cara yang kedua, ada yang paling cepatnya gini. Nah, cara yang paling cepatnya ini seperti suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh dua orang sekaligus bersama-sama, bekerja sama. Jadi kalau dikerjain sendiri ini misalkan 20 menit, dikerjain sama si itu 5 menit. Nah, kalau mereka bersama-sama, nah ini adalah prinsip paralel ya. Jadi pakai paralel kebalik, jadi 1/X sama dengan 1/20 ditambah 1/5. Udah selesai ya, samain penyebutnya, di sini adalah per 20, berarti di sini 1 ditambah iya 4. Berarti jadi 5/20. Nah, berarti X-nya dibalik lagi, jangan lupa. Berarti jadi 20 per iya 1 tambah 4. Jadi jawabannya adalah 4. Silakan adik-adik yang baru bergabung, ya, yang ingin menanyakan soal-soal terserah dari ujian mandiri manapun, ya adik-adik silakan kirim WA. Ya. Ya, silakan adik-adik kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, kalau belum juga, oke, kita next ke soal selanjutnya ya. Ya, untuk yang favorit
ngerjain soal-soal trigono. Nah, ini nih ada deh soal trigonometri. Di sini ada sin, tapi kelihatan dari sudutnya ini kalau dijumlahin 90 ada deh. Nah, ada deh masih ingat nggak ada satu sifat di trigonometri ya, namanya sudut-sudut berelasi ya deh. Jadi kalau ada sin 90 dikurangin alfa itu akan setara dengan nilai cos ya, cos alfa, atau kebalik juga sama. Nah, artinya apa ini? Artinya kalau sudut ini dengan sudut ini dijumlahin ya, itu harus sama dengan sama dengan 90 derajat. Ya, coba aja ada dijumlahin. Jadi nilai sin itu akan sama dengan nilai cos ya jika jumlah sudutnya adalah 90. Jadi kalau di sini ada sin 1, samanya dengan cos berapa nih? Sama dengan cos 89. Kalau cos 30 samanya dengan berapa? Coba deh. Sama dengan sin. Iya, betul sekali. 60. Jadi kalau dijumlahin sudutnya 90, maka nilai sin pasti sama dengan nilai cos. Nah, berarti bentuk yang ini Adik-adik bisa diubah menjadi cos. Cos apa coba? Cos pangkat 4 dari 7,5. Oke, dikurangin sin pangkat 4 dari 7,5 derajat. Nah, Adik-adik masih ingat kalau di sininya pangkatnya pangkat yang sama, kemudian ininya minus, maka Adik-adik bisa pecah menjadi sekawan ya. Sekawannya tinggal pangkatnya dibagi 2. Berarti di sini 7,5 dikurangin sin pangkat 2 dari 7,5 dikali dengan jumlahnya ya, cos kuadrat 7,5 ditambah ya sin kuadrat 7,5. Nah, kita tahu dong ini berapa nih? Iya, ini sama dengan 1 Adik-adik ya. Jadi cos kuadrat ditambah sin kuadrat itu namanya identitas trigono. Itu udah pada tahu semua, pasti sama dengan 1. 1 dikali ini ya ini sendiri. Nah, Adik-adik masih ingat nggak? Ini rumus apa? Cos dikurang sin. Iya, berarti di sini adalah cos 7,5 ditambah 7,5. Benar? Kan masih ingat ya, saya tulis lagi nih rumusnya. Cos alfa ditambah beta ya, cos alfa ditambah beta itu diuraikan menjadi cos dikurang sin. Cos min sin. Nah, ini ada sifat gini ya. Jadi ini kan cos ya, cos kuadrat itu artinya cos dikurangin sin. Oh, berarti pakai rumus ini ya. Nanti dapatlah alfa ditambah beta. Oh, berarti yang ditanyain adalah cos 15 ada deh. Ya gampang, 15 kan bisa diuraikan lagi menjadi apa coba? Yang sudutnya istimewa. Betul, yang gampang 60 dikurangin 45 atau boleh juga 45 dikurangin 30. Ya, kita uraikan ada deh pakai rumus yang tadi saya kotakin ini. Kalau ini yang diamin-amin, ini jadi apa? Jadi plus ya. Berarti yang ini menjadi cos plus sin. Oh, udah deh selesai. Sin cos 60 kan setengah, cos 45 kan setengah akar 2, sin 60 kan setengah akar 3, sin 45 kan sama dengan setengah akar 2. Nah, setengah kali setengah seperempat itu bisa dikeluarin karena sama, berarti seperempatnya di luar, berarti dalamnya akar 2 ditambah akar 3 kali akar 2. Iya, akar 6 ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Silakan Adik-adik kalau ada pertanyaan di luar soal-soal ini, Adik-adik boleh kirim-kirim lewat WA ya. Saya tunggu nih. Mau nanya, Pak. Iya, silakan. Itu tadi yang cos 7,5 tambah 7,5 itu kurang Dari mana gitu? ya dari mana? Iya. Ini kan ada cos kuadrat ya. Cos kuadrat itu artinya
cos dikali cos. Berarti di sini pakai rumus yang saya kotakin ini berarti cos 7,5 cos 7,5 dikurang sin 7,5 dikali sin 7,5 gitu kan? Nah, berarti dia setara dengan apa? Berarti ini ditambah ini. Ya, Sinnya hilang berarti ya, Pak ya? iya, rumusnya kan gitu. Jadi ini cos min sin itu sama dengan cos alfa tambah beta. Atau adik-adik apalin aja ada satu rumus sudut rangkap nih. Cosinus 2 kali sudut itu sama dengan atau cos 2 kotak itu rumusnya adalah cos kuadrat kotak dikurang sin kuadrat kotak. Boleh pakai rumus ini juga. Sudut rangkap untuk cos ya. Jadi cos kuadrat ditambah sin kuadrat itu 1. Kalau cos kuadrat dikurang sin kuadrat itu cos 2 kotak. Nah, kalau kotaknya saya isi dengan bilangan yang tadi 7,5, ini 7,5, berarti ini kan jadi 7,5. Berarti cos 2 kali 7,5. Berarti cos 15 gitu ya. Sip. Ya, yang nanya tadi ngerti? Oke, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Ya, harus dah. Silakan ada kalau ada pertanyaan lagi, langsung aja ditanyain atau dikirim-kirim lewat WA. Ya, oke, Adede sambil menunggu soal kiriman dari Adede sekalian ya, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan kirim lewat WA ya. WA saya di nomor ini. Ya, sambil nunggu kita lanjutkan ya soalnya ya. Jika diberikan X adalah ini, Y adalah ini. Pertanyaannya nilai terbesar, nilai maksimum. Nah, Adede langsung ingat nilai maksimum untuk fungsi trigonometri kalau dia sudah sendirian, maka sin sesuatu itu harus terletak di antara min 1 sampai 1. Artinya apa? Maksimumnya 1, minimumnya min 1 ya. Begitu juga dengan cos kotak ada ya sama aja maksimumnya 1, minimumnya min 1. Jadi gimana caranya nih supaya bentuk ini menjadi bentuk tunggal ya. Nah, adik langsung aja ikutin X kuadrat berarti ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan, kemudian dijumlahin gitu ya. Kemudian dijumlahkan. Berarti kita kuadratin yuk. Berarti jadi apa? X kuadrat sama dengan, nah ini dikuadratin nih segini. Berarti jadi sin kuadrat alfa ditambah 2 kali ini itu. Berarti jadi 4 ya. Sin alfa cos beta ditambah ini kuadrat nih. 4 cos kuadrat beta. Oke, yang ini berarti Y kuadrat sama dengan kuadratin juga kiri kanan berarti cos kuadrat alfa dikurang 4 sin alfa cos 4 sin beta cos alfa atau 4 cos alfa sin beta ditambah 4 sin kuadrat beta. Kemudian jumlahin ya karena soalnya pengennya dijumlahin. Nah, berarti jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan, ini apa nih? Identitas, yaitu 1. Terus plus 4-nya keluarnya, Dedek. Berarti di sini jadi apa? Sin cos
sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Ditambah, nah ini sin kuadrat tambah cos kuadrat juga 1, 4-nya keluar, berarti 4 kali 1. Jelas? Nah, ada deh yang tadi, ini tuh rumus apa nih? Sin cos, kosin, yang gantian berarti adalah sin, ya. Alfa dikurang beta. Ya, ini harus ingat rumus-rumus ini ada deh. Ini namanya rumus inti kalau di trigono. Ya, semua rumus datangnya dari rumus-rumus yang tadi. Cos alfa ditambah beta, uraiannya ini. Kalau sin, ya sin cos, kosin. Oke, berarti hasilnya jadi 1 ditambah 4, tambahin dulu berarti jadi 5, ditambah 4 kali sin kurung alfa dikurang beta. Nah, ini udah jadi fungsi tunggal, jadi sin kotak nih. Nah, kita tahu sin kotak maksimum minimumnya plus minus 1. Jadi saya uji aja untuk sin kotaknya 1. Ini akan menyebabkan nilai x kuadrat ditambah y kuadratnya adalah paling gede. Benar? Yaitu berapa nih? 5 ditambah 4 kali 1. Kalau ditanya minimum, ya, ya berarti ada dia ambil angka yang apa namanya min 1-nya. Ya, jadi jawabannya adalah 9. Ya, oke, Dede. Kalau tidak ada pertanyaan, kita next ke soal selanjutnya. Atau Dede, kalau ada soal-soal yang menurut Dede susah, berat, dikerjain sendiri, yuk kita diskusiin. Kirim-kirim ke nomor WA saya ya. Oke, setiap ada soal lingkaran, Adede sebisa mungkin ya, Adede di gambar ya, gambar sketsanya. Jadi langkah ke 1, Adede gambar dulu sketsanya ya, biar jelas nih. Sketsanya harus tahu dulu gambar sketsa. Gambarnya kira-kira gimana nih? Katanya ada lingkaran. Oke, ini ada lingkaran. Persamaan lingkaran kayak gini, Adede langsung ingat ya, rumus pusat dan jari-jarinya. Jadi kalau ini saya sebut aja A besar, yang nempel di Y adalah B besar, yang tanpa X tanpa Y saya sebut aja C, maka pusatnya ini rumusnya adalah apa? Iya, min setengah yang nempel di X, min setengah yang nempel di Y. Itu adalah pusat lingkaran. Kemudian jari-jarinya apa? Jari-jarinya ini rumusnya ada deh, akar dari X pusat yang tadi nih, X pusat ini dikuadratin, ditambah Y pusat dikuadratin min C. Nah, ini wajib ada deh ingat untuk soal-soal lingkaran ya, rumus ini. Berarti pusatnya berapa dong? Min
setengah kali 2P, berarti pusatnya adalah min P, min setengah kali min 4P, berarti 2P. Ya, oh berarti pusatnya di sini min P, 2P. Jari-jarinya kata di soal adalah 2P plus 1. Berarti saya boleh tulis 2P plus 1 adalah akar dari X pusat kuadrat ini. Ini X pusatnya dikuadratin, berarti min P kuadrat ditambah, ya, Y pusatnya 2P dikuadratin min C. Nah, C-nya itu tanpa X tanpa Y nih. Berarti kurung min P plus 3. Ya, berarti hasilnya sama dengan akar P kuadrat tambah 4P kuadrat, berarti 5P kuadrat. Ini bongkar kurungnya plus P min 3. Ya, sama dengan 2P plus 1. Kemudian kuadratin kedua ruas, berarti jadi 4P kuadrat ditambah 4P plus 1 sama dengan 5P kuadrat plus P min 3. Nanti ini dengan ini satuin di kanan, jadi P kuadrat, ini kesituin, min 3P, ini kesituin, min 4. Ya, di ruas kirinya jadi 0. Kemudian adik-adik tinggal faktorin, di sini P min 4, P plus 1. Nah, berarti sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah P sama dengan min 1, yang kedua adalah P sama dengan 4. Nah, tapi ini TM adik-adik, ini tidak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ya, pasti ada, kalau ada pengkuadratan tuh ya, pasti ada satu yang palsu, adik-adik. Nah, ini yang palsunya. Ya, kenapa tahu palsu? Kalau dimasukin lagi ke sini, nilainya jadi minus, adik-adik. Hasil akar itu nilainya nggak mungkin minus, ya. Jadi, yang ini yang kita pakai. Oke, berarti pusatnya, nah ini kita lanjutkan sketsa gambarnya. Berarti pusatnya adalah min P, berarti di sini min 4, 2P. P-nya 4, berarti 8. Nah, pertanyaannya adalah, apakah persamaan garis yang sejajar dengan ini, misalkan berarti dia ada di luar ya, si garisnya itu yang garis yang dikasih tahu ini, itu ada di luar nih. Apa persamaan garis yang sejajar dengan ini, tapi membagi lingkaran sama besar? Artinya si garis yang diinginkan, yang ditanyain itu pasti supaya membagi sama besar, ya dia pasti melewati si pusat ini. Nah, jadi tinggal cek poin aja nih, yang pusatnya min 4,8 dari persamaan ini yang mana nih? Masukin min 4, Y-nya 8. Min 4 dikurangin 16, berarti enggak. Ini min 4, min 16, enggak juga. Min 4, min 16, min 20, tambah 20 ini cocok ya. Yang ini tidak, yang ini tidak. Ya. Nah, atau adanya masih ingat ya, kalau dia sejajar, kan membagi sejajar ya. Sejajar berarti si ininya tetap nggak berubah karena gradiennya sama. Berarti persamaan ini adalah X min 2Y ya, sama dengan C lah, sebutlah C. Nah, C-nya apa? Masukin deh yang melalui ini. Ya, C-nya itu tinggal masukin aja langsung, X-nya diganti sama min 4, min 2 kali Y, Y-nya adalah 8. Ya, berarti ini jadi jawabannya adalah ini min 20. Nah, kemudian pindahin ruas, jadi jawabannya yang C. Ya, gampang ya adik-adik. Jadi step yang pertama digambar dulu sketsanya, kemudian langkah yang kedua adik-adik tentuin pusat dan jari-jari. Nah, kemudian balik lagi, udah tahu pusat jari-jarinya, lihat dari gambar, kalau dia sejajar berarti M-nya tetap, M-nya berarti ini tidak berubah, ya sama dengan masukin angka yang melaluinya. Ya.
Silakan Adik-adik kalau ada pertanyaan atau pertanyaan di luar kaji latih 4 ini silakan ditanya lewat WhatsApp ya. Ya, oke, kita next ke soal selanjutnya sambil nungguin kiriman soal ya. Oke, diketahui sebuah kurva ini garis singgung di sini dan di sini katanya saling sejajar. Tentukan jarak antara kedua garis singgung tersebut. Ya, lagi-lagi soal ini ada tentang garis singgung, konsepnya itu ya gradien ya. Gradien itu turunan kurva yang disinggungnya. Nah, tapi ada ingat sekali lagi sketsa ada ya, biar jelas. Dikira-kira aja gambarnya kalau pangkat 3 berarti udah melengkung-melengkung, misalkan gambarnya gini. Misal ini mah ya, kan sketsa aja ya, nggak usah bagus-bagus amat ya. Pokoknya mah kita jelas. Nah, ini adalah kurvanya. Kemudian dia disinggung di titik X sama dengan T dan di titik T-4. Nah, ini sejajar katanya. Jadi garis singgung ini dengan garis singgung ini sejajar. Ingat konsep sejajar? Iya, M-nya sama. Oke, ini di titik T, yang ini di titik T-4, Nah, langkah kedua ya yang harus ada dilakukan setelah sketsa gambarnya sudah oke, langsung keluarin konsep-konsepnya. Step yang kedua apa, Dedek? Gradien ya. Gradien garis singgungnya karena dia sejajar, berarti M-nya sama. Nah, M itu turunan kurva. Ada tinggal diturunin nih. Berarti jadi 3 apa? X kuadrat ditambah 6x min 6. Nah, tapi ini X-nya diganti sama titik singgungnya. Dalam hal ini titik singgungnya adalah T. Kemudian satu lagi sama kayak gini, tapi dimasukinnya adalah T min 4 ya. Nah, saya males nulisnya, saya copy aja. Kalau di ujian ya saya nggak tulis lagi, saya langsung aja masukin yang satu adalah titik singgungnya di T, yang satu lagi titik singgungnya adalah di T-4. Oke, sebelum saya masukin ini saya bagi 3 dulu ya, sambil masukin sambil bagi 3, berarti ini jadi T. Kayaknya agak panjang, berarti di sini aja T kuadrat ditambah bagi 3, 2, berarti 2T bagi 3, iya 2. Ya, sama dengan, nah ini bagi 3 juga, tapi masukin X-nya adalah T-4. Berarti ini diganti nih sama T-4 ya, jadi ini T-4 kuadrat ditambah 2 kali T-4, ya, min 2. Nah, nanti dari sini dapat nilai T-nya ada deh, ya. Ini coret dulu, terus ini bongkar kurungnya jadi T kuadrat min 8T plus 16. Ini bongkar nih, plus 2T min 8 ya, sama dengan si ini. Berarti nanti T kuadrat dengan T kuadrat habis, 2T dengan 2T di sini juga habis, maka persamaannya jadi min 8T-nya pindahin ke kiri, jadi 8T sama dengan ini ditambah ini. Oh, berarti ketahuan ada T-nya adalah 1. Nah, kalau T-nya 1, balik lagi ada ke step yang pertama tadi, masukin ya. Nah, ini langkah yang ketiganya kita lengkapi. Berarti di sini adalah 1, di sini adalah 1 kurangi 4 min 3, berarti ini min 3, nah komanya berapa ya masukin, karena si titik itu nempel di kurva, berarti bisa dimasukin ke kurva Adik-adik ya, bukan dimasukin, diganti gitu ya. T-nya di X-nya diganti sama 1, berarti jadi 1 ditambah 3, 4, dikurangi 6 min 2, ditambah 5, 3, berarti ini 1,3. Yang ini min 3, min 27, ditambah 27 habis, ditambah 18 tambah 5, 23. Nah, sekarang pertanyaannya berapa jarak
antara garis ini ke garis ini. Nah, adik-adik masih ingat? Saya bikin aja satu persamaan garis dulu, yang ini. Persamaan garisnya apa? PGS-nya apa? Berarti persamaan garisnya adalah Y min Y1 sama dengan gradien M dikali X min X1. Nah, X1 Y1-nya yang melalui ini dong. Ya, berarti jadi Y plus ya min 23. Gradiennya berapa? Nah, gradiennya masukin ke turunannya ya. Tadi ke sini ya. Ini saya ganti sama angka 1 aja. Tadi udah dapat T-nya 1. Jadi 3 tambah 6 dikurangi 6, berarti 3 ya. M-nya sama-sama 3 ya. Mau dimasukin ke sini juga sama ya, 3. Dikali X min X1-nya min 3, berarti ini plus 3. Nah, saya cari persamaan garisnya dulu. Jadi nanti soalnya menjadi 3X min Y, pindah ruas. Ini 9 ditambah 23. 32 ya? Plus 32. Ya, sama dengan 0. Nah, masuk rumus jarak. Ada jarak titik ke garis. Nah, jadi adalah tanda mutlak dari, masih ingat nggak? Ini jarak titik 1,3 ke garis yang tadi ini. Ya kan? Nah, jarak titik ke garis. Nah, ini D, jarak titik ke garis. Jarak titik, ini langkah keempat ini jahat ya soal ini. Tapi nggak apa-apa, Dede, untuk latihan, Dede jadi kuasai semua. Ada rumus jarak, ada nentuin gradien, ya. Langkah yang keempat, lihat dari step yang pertama tadi, lihat berarti jarak titik apa tuh? Titik 1,3, iya, ke garis yang tadi. Ke garis 3X min Y plus 32 sama dengan 0 adalah, iya, apa rumusnya? Tinggal masukin XY ini ke sini. Ya, rumusnya kan gini, AX1 ditambah BY1 ditambah C per, nah, A dengan B yang ada di garis tinggal dikuadratin, dijumlahin, diakarin. Ini rumus jarak titik ke garis. Ya, masuk ke sini. Jadi 3 kali X, X-nya 1, dikurangin Y, ditambah 32, dibagi akar dari 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Ya, berarti jadi ini dimutlakin karena hasilnya harus positif. Ini habis, ya jadi 32 per 9 tambah 1, 10 per akar 10 atau 322 per 10 akar 10. Ini sederhanain, bagi 2 bagi 2, 16 per 5. Ya, jadi jawabannya adalah yang ini. Wow, lumayan panjang Adik-adik, tapi tetap semangat ya. Ini kan kita latihan. Kalau UTBK aslinya, UTBK kalau ujian mandiri ada soal kayak gini, itu terserah Adik-adik apakah mau dikerjain atau enggak. Ya, tapi kalau udah terbiasa sih ini cepat juga sih. Saya ngerjain soal ini mungkin butuh 3 menitan, ada deh 4 menit ya. Kalau udah terbiasa, udah klik ke gambar, oh gambar, oh gini. Gambar dulu, ini kurva pangkat 3-nya, kemudian titik T, ini titik T min 4, ingat kalau sejajar berarti M-nya sama. Ya. Terus nanti udah dapat T-nya, masukin lagi ke sini. Jadi pertanyaannya jarak titik ke garis. Jangan ini ada deh, jangan titik ke titik karena ini miring ada deh kalau titik ke titik ya. Ambilnya jadi jarak titik ke garis. Jarak 2 garis sama dengan jarak titik ke garis. Nah, ini jadi salah satu garisnya harus ditentuin. Boleh yang ini, boleh yang ini. Kalau ada dicari persamaan garis ini, berarti nanti jarak titik si ini ke garis yang itu. Ya. Silakan adik-adik dipahami dulu ya. Jadi langkah ke-1 sketsa gambar, langkah kedua M-nya disamain karena dia sejajar, langkah ketiga cari persamaan garis singgungnya, kemudian masuk step yang keempat pakai rumus jarak ya. Gimana adik-adik kira-kira? Lumayan ya, panjang ya. Ya, ini M-nya sama karena sejajar.
Ayo adik-adik, kalau ada pertanyaan jangan ragu, jangan malu adik-adik ya. Ya, ini kesempatan adik-adik ya, ada ujian-ujian mandiri. Nah, ini malahan banyak juga yang udah keterima, dia tidak puas dengan hasil diterimanya, itu banyak yang ikut lagi ujian mandiri adik-adik. Jadi hati-hati ya, saingannya lebih berat lagi. Harus kerja lebih keras lagi adik-adik, tapi tenang ya, tenang. Insya Allah ini karena waktunya kan banyak ya. Ngerjain soalnya jadi nggak terburu-buru ya. Kalau kemarin UTBK cepat banget ya, saya aja dikasih 20 soal, mungkin saya hanya bisa ngerjain 12 ya, dengan waktu segitu. Dan yang lainnya ditembak pastinya. Nah, tapi kalau ujian mandiri hati-hati, baca dulu petunjuknya apakah dia sistemnya minus atau enggak ya. Kalau sistem minus jangan coba-coba nembak adik-adik. Oke, nomor 7, jumlah akar-akar persamaan ini adalah apa? Nah, akar-akar itu berarti X-nya, yang ditanya berarti X1 ditambah X2 ya. Nah, coba perhatikan persamaan ini adik-adik. Itu ada bentuk yang samanya, yaitu betul 5 pangkat X. Jadi ini kalau diuraikan berarti jadi 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat X ya, karena pengurangan pangkat itu artinya pembagian, ditambah kalau penjumlahan pangkat itu sama dengan perkalian, ya sama dengan 150. Kemudian ada misalin ya 5 pangkat X-nya sebutlah Y. Berarti di sini jadi 125 per Y ditambah Y dikali 5 sama dengan 150. Nah, ini biar sederhana, saya bagi dengan 5, kemudian dikali dengan Y. Oke, langsung nih, 125 bagi 5, 25 dikali Y, berarti ini tinggal 25 sendirian. Ini dibagi 5, nanti ini habis, kaliin Y, ya, kali Y, ya berarti jadi Y kuadrat, sama dengan bagi 5, 30 kali Y, berarti 30 Y. Ya. Maka persamaan ini menjadi, nah gini adik-adik. Nah, tapi sayang sekali ini tidak bisa difaktorin adik-adik ya, susah untuk difaktorin. Coba aja cari pasangannya berapa. Nah, kalau dia susah difaktorin adik-adik, ini tenang, ada trik. Tapi hati-hati, triknya ini dibalik adik-adik. Kalau pertanyaan jumlah kayak di soal ini ya, jumlah akar-akar, berarti ambilnya hasil kalinya yang dimisalinnya. Nah, dalam hal ini yang dimisalinnya adalah dalam bentuk Y. Berarti saya ambil Y1 dikali Y2. Kenapa perkaliannya? Ya, coba lihat. Y1 kali Y2 kalau di persamaan kuadrat kan C per A ya.
Kan ini Y yang dikuadratin berarti akar-akarnya Y, bukan X ya. Ya, C per A, berarti di sini adalah 25. Nah, balikin lagi, Y-nya adalah 5 pangkat X. Berarti di sini 5 pangkat X yang ke-1, dikali 5 pangkat X yang kedua, sama dengan 25. 25 itu 5 pangkat 2. Jadilah pertanyaannya. Ini kan yang ditanya Adik, X1 tambah X2. Ya, jadi 5 pangkat 2, berarti X1 tambah X2-nya adalah 2. Ya, jadi ingat Adik trik ini. Jadi kalau nggak bisa difaktorin, langsung ingat trik ini. Kalau di soal log biasanya yang ditanya jumlah akar-akar. Nah, maaf, hasil kali akar-akar. Kalau ditanya hasil kali akar-akar, nggak bisa difaktorin juga, ambil jumlah pemisalannya. Ya. Ya, oke Adik, kalau tidak ada pertanyaan, next lagi ke soal selanjutnya. Diketahui PQRS katanya adalah 4 bilangan bulat berurut. Nah, Adik ini kuncinya Adik. Bilangan bulat berurut. Nah, kalau berurut berarti bedanya itu pasti berapa Dede? Satu ya. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Itu pasti berurut. Berarti P, Q, R, dan S itu bisa dinyatakan dalam satu huruf semua, Adik ya. Kalau ini P, berarti Q-nya ya P tambah 1 dong. R-nya P tambah 2 dong. Benar? Nambah satu terus. P plus 3. Jadi semuanya saya nyatain dalam P. Masuk deh pertanyaan ini. Berarti setengah P ditambah 1/5 Q. Nah, ini Q-nya apa nih, Adik? P plus 1 ya. Ini P plus 1 pakai kurung. Ditambah 1/3 dari R. Nah, R-nya apa tuh? P plus 2. Ya, sama dengan S. S-nya P plus 3 dikurangin 1. Oke, semua ruas saya kaliin aja KPK-nya 3, 5, 2. Ya, langsung aja kaliin 30 berarti ya. Yang bisa ngebagi semuanya biar gampang. 30 kali setengah 15, berarti ini 15P. 30 dibagi 5, 3, bongkar kurungnya 3P plus 1. Iya, maaf, 3P plus 3. Ditambah ini 10 ya, 10 kali ini berarti 10P plus 20. Ya, kali 30 berarti 30P plus, ini 3 kurangin 1, 2 kali 30 berarti 60. Langsung aja ya. Oke, yang P kita jumlahin ada deh 18, 28 dengan yang ini berarti 2P. 30 kurangi 28, angkanya ada deh 20, ini 23, pindah. Apa? Itu bukan 30.
Yang mana? Yang 1/5 P tambah 1. Heeh. Oh Harus iya, 6 ya. Astagfirullahaladzim. Ini 6 nih Dede. Untung aja dikasih tahu. Aduh. Aduh. Oke, ulangi. 6 ya. 30 dibagi 5. Kenapa jadi 3 ya? 6 kali ini berarti 6P plus 6. Iya, terima kasih. Ada lagi? Nggak ada ya, aman ya? Sip. Ya, 10 tambah 6 tambah 15 jadi 31 ya. 31 dengan 30 berarti di sini aja P. Yang angkanya ini 20 kesanain jadi 40. 40 6-nya kesanain 40 kurangin 6 34. Oke, berarti Q-nya berapa? Q-nya itu adalah P plus 1 tadi berarti 35. Nah, pertanyaannya P tambah Q jumlahin ya. Berarti jawabannya adalah 69. Iya. Terima kasih ya. Untung aja. Waduh. Tadi saya salah ngitung tuh. Hati-hati ya, Dede. Nah, ini juga sering banget ya, Dede kelihatannya soal-soal kayak gini ya. Jadi ini katanya M, ini apanya M. Nah, ingat Adik-adik konsepnya, yang pertama Adik harus tahu dia bentuknya pasti 0 per 0. Yang kedua, kalau 0 per 0 ini gunakan L'Hopital. L'Hopital itu turunan atas dibagi turunan bawahnya. Ya, L'Hopital. Oke, Adik-adik, atasnya harus 0. Kan bawahnya kalau dimasukin 1 ini 0 ya. Berarti kalau dimasukin ke atas, hasilnya juga pasti 0. Adik-adik, ya. Berarti jadi akar dari A ditambah B dikurangin 2 pasti sama dengan 0. Maka bisa ditulis akar A ditambah B pasti sama dengan 2. Kemudian gunakan L'Hopital. L'Hopital itu turunan atas dibagi turunan bawah. Ya, nah turunan akar yang cepat Adik-adik masih ingat? Turunan dalam akarnya per 2 kali dia. Ya. Oke, Rusda udah menjawab katanya A. Ya. Iya. Oh iya, dari tadi kalian belum sempat ngejawab-jawab ya. Saya nggak kasih waktu untuk ngejawab. Aduh, maaf ya. Soalnya saya terlalu bersemangat nih ngerjain soalnya nih. Berarti di sini jadi ayo turunin nih. 4AX pangkat 3, 4AX pangkat 3 per, iya, turunan dalamnya per 2 kalinya, gitu ya, 2 kalinya. Nya itu adalah dirinya sendiri di sini. Nah, gini, dikurangin turunan angka 2 adalah 0, dibagi turunan bawahnya juga, turunan X adalah 1. Nah, ini kalau dimasukin katanya adalah M. Nah, biarkan ada persamaan itu seperti ini, kemudian kita masuk aja ke sini. Langsung aja ini melopitalin ya, berarti jadi limit ya X menuju 1, tinggal turunan dalamnya jadi 4AX pangkat 3. Nah, ini mirip dengan ini ya. Dibagi dengan 2 kali dirinya, berarti 2 akar AX pangkat 4 plus B dikurangin turunan 2X adalah 2 dibagi ya turunan dari bawahnya adalah 2X plus 2. Nah, Adik-adik, ini sama dengan persamaan yang tadi ya. Itu adalah M, udah pasti
ya, M-2 berarti per masukin X-nya 1 ke sini. Berarti 2 kali 1 tambah 2. Bener ya, lurus dah ya, jawaban kamu tepat. Iya, oke. Ada deh pertanyaan selanjutnya. Ini kayaknya mirip dengan soal yang tadi ya. Ada 2 garis singgung. Pertanyaannya berapa jarak 2 garis singgung tersebut. Nah, kalau yang ini adalah titik A, B, titik pada elips. Terserah mau namanya elips, hiperbola, parabola. Pokoknya mah dia kurva aja ya. Elips itu berarti lingkaran yang diinjek. Jadi langkah pertama ya saya gambar gini kira-kira lah gambarnya. Step 1 digambar sketsanya pada elips ini. Nah, ini persamaan elipsnya. Titik P pada elips, berarti saya misalin aja titik P-nya di sinilah misalkan. Ya, A, B, berarti nanti ini bisa disubstitusi ke sini ya. Kan dia nempel di kurva ya. Yang terdekat dengan garis ini, titik P, A, B adalah titik pada elips yang terdekat dengan garis ini. Oh, berarti titiknya nggak tahu dulu ya ceritanya ya. Sebentar, ini ada garis. Saya anggap aja ini sketsa aja ya, ini garisnya. Titik A, B, kalau ini mah kan kejauhan ya, berarti di mana nih? Yang paling dekat ya kira-kira di sinilah ya. Nah, ini titik P, A, B. Ini. Boleh. Ya. Iya. Nah, itu langkah ke satunya, ada di gambar sketsanya.
Kayaknya nggak di sini juga ya. Peduli amat lah ya, pokoknya ini dia cuma gambar sketsa aja. Nah, yang jelas ini idenya gini ada deh, ya. Kalau di sini misalkan ada A, B, ya, ya yang terdekat itu pasti adalah ini berarti disebut garis singgungnya nih. Nah, ini ada garis singgung. Garis singgung sama aja kan jarak titik ke garis sama dengan garis ke garis kan. Nah, ini jarak terdekatnya. Jadi jarak yang paling dekat adalah sama dengan jarak garis singgungnya ke garis yang tadi. Nah, Adik masih ingat konsep garis singgung yang tadi? Langkah kedua, iya, gradien itu adalah turunan kurva yang disinggungnya. Nah, gradiennya karena dia sejajar, berarti M ini, M itu yang nempel di X, tapi Y-nya harus 1 ya. Berarti ini dibagi 3, ini juga bagi 3, ini bagi 3, ini bagi 3. Ya, berarti Y sama dengan ini pindah ruas, berarti gradien ini adalah min 4/3. Berarti gradien garis singgungnya juga karena dia sejajar, berarti sama dengan min 4/3. Nah, min 4/3 adalah turunan kurva yang disinggungnya. Ada dia tinggal turunin sih ini. Nah, nurunin ini gimana nih? Nah, turunannya ini pakai turunan implisit ada ya. Jadi tinggal didiferensialkan. Jadi nuruninnya gampang aja kayak gini. 2x per 9 terhadap dx gitu. Ditambah ini 2/16, berarti 2/16y terhadap dy gitu. Itu nurunin fungsi implisit, jadi pakai diferensial. Diferensial itu turunan dikali terhadapnya. Ini terhadap y berarti di sininya dy ya. Sama dengan 0. Atau saya turuninnya di luar aja, sorry, di sini aja. Sama dengan 0 ya, turunannya ini. Berarti yang namanya turunan itu kan dy dx ya, berarti ini bagi 2 dulu coret, tinggal pindah ruas jadi x per 9 dx. Ya, sama dengan ini pindahin min y per 16 dy. Berarti dy dx, nah ini turunan itu dy dx ya. Kalau dikali silang harus gini ada deh, berarti di sini jadi x per 9 dibagi yang ini kalau dikali silang harus gini, berarti ini min y per 16. Ke atasin jadi min 16 per 9 iya x per y. Nah, gini. X per y-nya ada deh masukin yang melaluinya ya. Berarti di sini min 16 per 9 apa tadi x per y. Nah, x per y-nya itu diganti sama titik singgungnya yang tadi ya. Yang T tadi ya. Ini x-nya A, y-nya diganti sama B. Berarti nanti ini coret-coret, coret-coret jadi 1 per ya. Jadi ini 1 sama dengan 16 bagi 4 4, 9 bagi 3 3. Berarti ini 4/3. Ya, x-nya diganti A, y-nya diganti B. Jadi dapat hubungan 4A katanya sama dengan 3 kali B. Kemudian yang kedua, titik A, B nempel di kurva. Berarti bisa dimasukin ke kurva ya. Ini step 3 aja deh. Berarti jadi A kuadrat per 9 ditambah B kuadrat per 16 sama dengan 1. Tinggal substitusi ada deh ya. Ya, B-nya diganti sama 4/3A aja. Boleh. B-nya diganti sama 4/3A. Berarti A kuadrat per 9 ditambah B-nya diganti sama 4/3A dikuadratkan per 16 sama dengan 1. Nanti ini A kuadrat 16 coret sama 16 ya. Sepertiga kuadrat 9. Jadi ini A kuadrat plus 9 ditambah A kuadrat plus 9. Jadi 2A kuadrat per 9 ya sama dengan 1. Jadi A kuadrat sama dengan kali silang 9/2. Nah, jadi dapat A-nya adalah bisa plus bisa minus dari akar ini ya, 3 per akar 2. Berarti B-nya berapa? Bisa plus bisa minus juga ya. Nah, B-nya sama dengan 4/3 dari A, berarti 4/3 dari A. A-nya 3 per akar 2.
Nah, pertanyaannya adalah berapakah A dikurangin B? Jadi A dikurangin B sama dengan, atau langsung aja A dikurangin B. B-nya itu tadi 4/3-nya A ya. 4/3-nya A. Jadi hasilnya adalah min 1/3 dari A. Nah, A-nya Adik boleh ambil yang mana aja bebas nih. Kalau saya ambil yang plus, berarti jadi gini, coret-coret jadi min 1/2 akar 2 ya. Kalau saya ambil yang min, jadi plus 1/2 akar 2. Jadi jawabannya bisa plus, bisa minus 1/2 akar 2. Waduh, ada dua-duanya nih. Sebentar ya. Kita lihat dulu yang diambil yang plus atau yang min. Apakah ada yang mengkuadratkan nggak ya tadi? Nah, Dede tadi saya pakai turunannya turunan implisit ya. Pakai turunan implisit di sini. Mungkin gara-gara ini. Coba kalau saya pakai turunannya tidak turunan implisit, jadi kalau saya ambil persamaannya gitu, saya mau ambil Y-nya aja misalkan, tapi sama aja ya plus minus ya sebentar. Berarti Y kuadrat per 16 sama dengan 1 dikurangin X kuadrat per 9. Kali silang Y kuadrat sama dengan 16 min 16 per 9 X kuadrat. Berarti Y-nya sama dengan akar, ini juga plus minus nih. Kalau diturunin, plus minus juga. Turunan ini. Per 2 akar. Tapi jadi ribet nih turunannya. Gradiennya kalau X-nya A, bisa plus, bisa minus. Ya kayaknya soalnya ini kurang ini ya, jadi kurang ada satu lagi informasi, harusnya A-nya positif atau B-nya positif. Karena jawabannya bisa dua-duanya nih, Dede. Kalau digambarin aslinya, si elips ini, gini ya, Dede. Oh iya, digambar aja ya, coba ya. Ini pusatnya 0,0, jari-jarinya ini 3. 3 itu jari-jari pendek. Terus jari-jari panjangnya 4, Dede. Oh, gini bentuknya, Dede. Nah, ini elips. Jadi yang tadi saya bilang ya, elips itu lingkaran, tapi dia punya dua jari-jari. Ada jari-jari panjang, ada jari-jari pendek. Jari-jari panjangnya ini tinggal diakarin, jari-jari pendeknya ini tinggal diakarin. Terus titik A, B-nya nggak tahu di mana, terus ada persamaan garis. Persamaan garisnya ini berarti X-nya 6, Y-nya 8 gitu ya. Sama dengan 24 gitu. X-nya 6, Y-nya
8. X-nya 6, Y-nya 8. Tadi berapa? X-nya 6, X-nya 6 berarti di sini, Y-nya 8 itu di sini. Nah, ini persamaan garisnya. Oh, berarti si titik P, Q-nya di sini ada, Dek. Ya, berarti ambilnya yang positif ya. Wow, jahat juga ya, harus digambar ya. Nah, ini A, B-nya. Jadi A, B-nya kelihatan dari gambar, dia A-nya positif, B-nya positif. Kalau A-nya negatif, B-nya negatif, di sini ada, Dek. Itu jarak terjauhnya. Jadi yang saya ambil yang plus ya. Oke, jadi sama dengan ini min sepertiga kali plus ya. Betul ya, jadi jawabannya yang min. Nah ini, bukan yang ini berarti. Karena A-nya ambilnya yang plus. Oke, itu ada di analisanya, tapi ini jahat juga ya, soalnya harus digambar elipsnya kayak gimana. Pusatnya gimana, jari-jarinya gimana. Ya udah, adik-adik ingetin aja kalau persamaan elips itu jadi gini nih, kayak lingkaran ditambah y min y pusat kuadrat sama dengan r kuadrat ya tadi. Nah, ininya ada jari-jari besar kuadrat atau di sini disebut a kuadrat dibagi b kuadrat sama dengan 1. Kalau lingkaran ininya r kuadrat adik-adik. Makanya persamaan lingkarannya jadi ininya dikali silang jadi r kuadrat. Kalau ini ada jari-jari pendek, ada jari-jari panjang. Gimana nulisnya? Pendek, panjang. Nah, gini, jari-jari panjang. Pusatnya XP, YP. Silakan Dede kalau ada pertanyaan. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita next ke soal selanjutnya agar fx ini selalu naik. Nah, Dede masih ingat yang namanya fungsi naik? Naik ya, itu adalah turunan pertamanya lebih besar daripada 0. Itu namanya fungsi naik. Itu syaratnya. Gradiennya positif, gradien itu turunan, itu fungsi naik ya. Tinggal diturunin Dede jadi apa di sini? 3 kali m-1 x kuadrat ditambah iya 12x ditambah 3m-3 ya, lebih besar daripada 0. Kemudian saya bagi 3 semua sambil ini kuadratin dulu nih. Jadi m kuadrat min 2m atau tidak perlu bagi 3 aja. Bagi 3. Bagi 3. Iya, m-1. Nah, ada di sini ada A, ini ada B, ini ada C. Ini apa? Ini adalah parabola ya. Nah, ini harus tahu arti ini nih, kalau nggak tahu arti ini susah ya. Ini parabola yang lebih dari 0. Artinya apa? Parabolanya selalu nilainya lebih dari 0. Lebih besar dari 0. Artinya si parabola ini ada di atas, betul sekali, atas sumbu X. Jadi kalau digambarin tuh gini ada deh, ini sumbu X. Nah nilai itu kan Y-nya, berarti artinya di atas terus. Gitu. Maka dari gambar ini kita dapat 2 syarat ya, selalu ada 2 syarat ada deh. Yang pertama ada dia lihat dia senyum sedihnya. Nah, ini dia senyum pasti nggak mungkin sedih gini, karena kalau sedih dia pasti ada yang di bawah sumbu, ini sumbu X ini. Nah, di bawah sumbu X. Ada yang negatif nilainya. Kan ini mah lebih dari 0. Lebih dari 0 itu artinya selalu di atas sumbu X. Berarti si parabolanya pasti senyum di atas sumbu X. Nah, senyum berarti A-nya positif, ya kan? Nah, A-nya itu ini nih. Berarti M-1-nya harus positif. Berarti M-nya lebih dari 1.
ya. Nah, jadi kalau dilihat dari jawaban, pilihan yang E salah, harus lebih dari satu ya. Yang ini salah, ini salah, ini salah. Ya, ini pasti yang lebih dari satu. Ya, satu lagi sih sebenarnya, tapi dari syarat itu juga udah dapet sih. Yang kedua diskriminannya ya, dia tidak motong, tidak menyinggung. Kalau menyinggung itu kan diskriminannya sama dengan nol. Kalau motong, diskriminannya positif. Nah, kalau dia tidak ngapa-ngapain, berarti diskriminannya minus ya, diskriminannya minus. Sebenarnya ini nggak perlu karena udah ketemu jawabannya ya. Berarti di sini B kuadrat min 4AC-nya negatif. Yuk, B kuadrat berarti 16 dikurangin 4 kali A, A-nya M-1 dikali C, C-nya juga M-1. Lebih kecil daripada 0. Bagi 4 boleh, bagi 4 ini 1, ini kali bongkar kurungnya jadi M kuadrat min 2M plus 1 lebih kecil dari 0. Terus ya kali minus, jadi ini M kuadrat min 2M. 4 kurangin 1 berapa? 3 ya, kali minus. 4 kurangin 1, 3. Kali minus, jadi minus 3, tanda berubah ya kalau dikali minus. Biar enak ngoktorinnya, maksudnya kali minus. M-3, M plus 1, lebih dari 0, bikin garis bilangan, pembuat nolnya, min 1 dengan 3, ini plus, min, plus, yang dia minta yang plus. Nah, tapi diiris dengan syarat yang pertama tadi, ya, M-nya harus lebih dari 1. Di sini ada angka 1, lebih dari 1 ke kanan, ya. Diiris, jadi irisannya adalah lebih dari 3. Ya, itu jawabannya. Oke, adik-adik begitu saja ya. Nanti sisanya adik-adik kerjain dulu sendiri ya. Nanti kalau ada kesulitan, tapi kita kayaknya nggak akan ketemu lagi nih. Ya, mudah-mudahan adik-adik semua keterima, tetap aja yakin dengan apa yang kita punya. Tenang aja adik-adik, waktunya agak lama, tapi adik-adik harus sering latihan juga ya. Jangan panik adik-adik, karena kepanikan atau ketakutan itu akan menghilangkan apa yang adik-adik sudah dapatkan ya. Jadi tenang aja, ikhlas aja adik-adik ngerjain soalnya sedapatnya ya. Oke, keluarin semua kemampuan adik-adik, tetap aja yakin, dan jangan lupa satu ya, ada kekuatan yang lebih besar, yaitu berdoa ya. Ya, terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Jangan lupa minta restu dari kedua orang tua, minta ridho supaya dipermudah, diperlancar, dan di jalan yang benar. Tentunya ya, pilihannya sudah di jalan yang benar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.